Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Falsafah Pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan ke intinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Adam Ruhban. Saya mahasiswa YAIN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Alhamdulillah semester 5. Baiklah, langsung saja. Materi saya pada hari ini, saya membahas tentang falsafah pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam kemudian bertujuan untuk menyadarkan akan kewajiban manusia sebagai abid dan menyadarkan akan peran dan fungsi manusia sebagai khalifah. Kemudian akan menjadi peradaban membaca dan peradaban ilmu, kemudian menjadi manusia mulia sehingga menuju kepada pendidikan Islam. Yang pertama, yakni pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan, penumbuh kembangan ilmu, kesadaran, sikap, spiritualitas seorang manusia agar menyadari tujuan, fungsi dan perannya di bumi sebagai hamba dan khalifah. Berikut adalah jadi perbedaan mendasar dengan definisi pendidikan pada umumnya adalah pada sisi spiritualitas manusia. Sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang berikut adalah potensi manusia. Potensi manusia di sini terdiri atas 4. Yang pertama, kognisi. Yang kedua, afeksi. Yang ketiga, sikap. Dan yang terakhir adalah spiritualitas. Istilah-istilah pendidikan dalam Islam. Yang pertama, tarbiyah. Yang kedua, ta'lim. Yang ketiga, ta'dib. Yang pertama adalah pengertian tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata raba yaribu yang artinya bertambah dan berkurang. Yang kedua, tarbiyah berasal dari kata rabia yarbu, artinya bertumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu robba yarubbu, artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Maka yang dimaksud dengan tarbiyah di sini adalah menjaga dan memelihara, mengembangkan potensi berdasarkan bakat anak dan mengerahkan segenap usaha dalam mengembangkan potensi tersebut secara bertahap sehingga mencapai kesempurnaan. Ciri-ciri tarbiyah. Yang pertama, menumbuhkan spiritualitas. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan potensi. Yang ketiga, berorientasi pada Tuhan. Poin yang berikut adalah pengertian ta'lim. Ta'lim berasal dari kata allama yu'allimu, artinya mengajarkan. Dengan menggunakan teori istiqoq terkait dengan kata alima ya'lamu, artinya mengetahui. Pengetahuan yang didapat dari proses pengajaran juga terkait dengan kata amila ya'malu yang artinya berbuat. Perbuatan itu dilaksanakan karena kesadaran. Karakteristik ta'lim. Pengembangan dalam hal kognisi dan perbuatan yang dilatih. Pembinaan akal. Dalam bahasa lainnya dapat disebut dengan pembelajaran. Poin yang berikut adalah pengertian ta'dib. Kata ta'dib berasal dari kata adab yang artinya akhlak, perbuatan dan perilaku. Jadi,
ta'lib adalah proses pembinaan akhlak dan perilaku. Ciri utamanya adalah berorientasi pada akhlak, perilaku, kepribadian, dan sikap. Tujuan pendidikan Islam. Pertama, tujuan pendidikan adalah agar peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan fitrahnya yang ia miliki sehingga terbinanya kehidupan yang mandiri dan berbobot. Tujuan pendidikan Islam yang kedua adalah terwujudnya kehidupan yang ideal dalam segala segi, yang dalam hal ini terbentuk melalui ahsanu amala, ahsanu qaula, dan ahsanu takwim. Tujuan pendidikan Islam yang ketiga adalah agar dapat menikmati hidupnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat dan mencapai ridho Allah. Yang dipelajari dalam pendidikan Islam adalah ilmu agama dan ilmu umum. Artinya, pendidikan Islam non-dikotomis, tidak memisahkan antara ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Paradigma pendidikan Islam kontemporer, integrasi dan interkoneksi. Karakteristik pendidikan Islam. Pertama, memberikan penyadaran akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Memberikan penyadaran akan peran dan posisinya sebagai khalifah di bumi. Dalam prakteknya non-dikotomis, tidak memisahkan ilmu duniawi maupun ilmu agamis. Dalam kurikulumnya integralistik, mengembangkan 4 potensi manusia. Yang berikut adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikut orientasi akhirnya meningkatkan derajat manusia. Sekian, itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.